Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu dari SMP Negeri 2 Pupuan. Sekolah kami terletak di Jalan Antosari Pupuan, Banjar Pemudungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang berdiri pada tanggal 14 Juni 1986. Adapun luas sekolah kami yaitu 1,998 hektar yang terdiri dari 0,80.553 hektar berupa bangunan serta 1,19.247 hektar halaman sekolah. SMP Negeri 2 Pupuan sangat erat kaitannya dengan Pura Luhur Mekori yang kemudian kami adopsi menjadi visi sekolah serta beberapa program sekolah yang berdampak pada murid, dan juga tema P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kali ini, untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023, kami kembali mengadopsi Mekori, yaitu menata sekolah berlandaskan Trihita Karana, dengan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara Parhyangan, Pelemahan, dan Pawongan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta menyenangkan. Masing-masing tingkat menata kebun kelas mereka dengan subtema yang berbeda. Untuk kelas 9 dengan toga, yakni tanaman obat keluarga. Untuk kelas 8 dengan dapur hidupnya. Dan untuk kelas 7 dengan berbagai tanaman bunga. Pawongan yakni warga sekolah, murid, guru, dan pegawai menata, merawat, serta menjaga. Pelemahan yakni ruang kelas dan halaman sekolah. Segala hasil dari pelemahan berupa tanaman obat keluarga, dapur hidup yang dapat dikonsumsi untuk bumbu masakan dan juga obat tradisional. Lalu Parhyangan, yakni bunga dan yang lainnya sebagai persembahan untuk membuat canang atau banten, ungkapan terima kasih dan syukur kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Di samping itu, murid-murid juga menerapkan literasi digital baik pada kebun kelas serta pojok baca dengan menggunakan barcode. Hal tersebut adalah untuk pembelajaran serta pengembangan program literasi sesuai kodrat zaman, ditambah dengan slogan-slogan sebagai motivasi belajar semua warga sekolah. Mari kita lihat dan kunjungi kebun serta ruang kelas kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nitada Indah Yuliantari dari kelas 7A. Oke, jadi hari ini saya akan mereview apa saja yang ada di kelas saya. Oke, kita mulai dari sini ya, dari pojok baca. Nah, pojok baca ini berisi terdapat ada buku-buku cerita dan juga buku-buku khusus untuk buku pelajaran. Oke, kita lanjut ke samping kanan. Nah, di sini ada mading yang berisi tentang kelas dan khusus untuk pengurus-pengurus kelas. Oke, di sini ada wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Oke, kita lanjut ke samping kanan.
atau titik umum yang ada di SMP Negeri 2 Bukuan. Di sini juga terdapat tata tertib siswa SMP Negeri 2 Bukuan. Nah, ini dia juga terdapat pohon literasi kelas 7A. Di sini terdapat barcode-barcode yang berisi tentang link pelajaran. Nah, seperti pelajaran seni budaya, matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, di sini juga terdapat moto-moto pendidikannya. Nah, salah satunya adalah orang terpelajar yang menggunakan waktunya untuk belajar. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Sekarang kita lanjut ke Made. Kelas 7A dengan si benar. Oke, panjangan dari si benar adalah siswa bebas narkoba. Nah, di sini berisi tentang dampak-dampak dari narkoba dan juga kandungan-kandungan dari narkoba. Oke, ini dia poster yang ketiga ya. Oke, ini berisi tentang kelas 7A dengan si Bero atau siswa bebas rokok. Nah, di sini berisi tentang tips-tips agar kita tidak merokok. Dan juga berisi tentang kandungan-kandungan atau racun dalam rokok. Oke, itu dia kelas 7A dengan si Bero. Nah, jadi sekarang saya akan mereview kebun dari kelas 7A. Nah, di sini terdapat bunga kamboja atau bisa juga disebut dengan bunga jepun. Nah, bunga jepun ini memiliki manfaat untuk mengobati bisul, mengobati sakit gigi, dan pencegahan terhadap anti radang. Selain itu juga ada hubungannya dengan Trihitakarana. Yang pertama adalah parahyangan, hubungan harmonis antara manusia dengan ide sang yang kuasa. Nah, dengan kita menanam bunga jepun ini, kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai bahan pelengkap Banten. Selain itu juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan persembahyangan. Oke, yang kedua adalah palemahan, hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, dengan kita menanam bunga jepun ini di sekitar kita akan membuat lingkungan kita menjadi lebih asri, indah, sehingga enak dilihat atau dipandang. Yang ketiga adalah pawongan. Nah, hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Jadi, saat kita menanam bunga jepun ini, kita bisa saling bekerja sama dan bergotong royong. Dan saat merawatnya juga, kita bisa bergotong royong dan saling membantu. Sehingga muncul keharmonisan antara manusia dengan sesamanya. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Om Santi, Santi, Santi. Perkenalkan, nama saya Niputu Widi Astuti, perwakilan dari kelas 8. Nah, kali ini saya sudah berada di kelas 8C. Oke, kita mulai ya dari sini. Nah, di belakang saya ini sudah terdapat piket kelas dari kelas 8C. Terdapat juga piket umum pada pohon literasi dari kelas 8C yang berisi barcode. Nah, di sini juga ada papan pengumuman yang kami hiasi dengan foto-foto kebersamaan kami. Nah, di sini juga ada berbagai hiasan jendela yang dibuat oleh anak kelas 8C. Di sini terdapat berbagai daur ulangan sampah untuk tujuan mengurangi sampah plastik. Nah, di belakang sini juga terdapat pojok baca, yang dimana di pojok baca ini diisi dengan berbagai buku cerita supaya kami bisa membaca cerita saat jam kosong atau saat jam istirahat. Di sini juga ada berbagai karya dari kelas kami dan juga ada loh beberapa slogan-slogan supaya menambah semangat kita dalam belajar. Beralih lagi di sini ada struktur kelas yang digunakan dalam bentuk foto supaya kita tahu bagaimana wajah-wajah teman kita. Di sebelah sana juga ada ketua kelas, wali kelas, wakil kelas, bendahara, dan juga para anggotanya.
Tadi kita sudah mereview kelas. Sekarang kita akan mereview kebun nih. Nah, di sebelah saya ini sudah ada kebun kelas 8C. Yang dimana kebun ini diisikan dengan jahe dan juga berbagai tanaman lainnya. Karena kami kelas 8 mendapatkan tema dapur hidup. Nah, di dalam tanaman dan kebun ini juga ada berbagai literasi yang bisa kita baca untuk mengetahui informasi-informasi dari tanaman tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mengakses barcode tersebut. Hasil reviewan dari kelas dan kebun kelas 8. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nino Putu Januariase. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kreativitas siswa dalam rangka acara perlombaan lomba kelas SMP Negeri 2 Bukuan. Nah, di sini saya akan mereview kreativitas dari siswa kelas 9D. Salah satunya yaitu pohon literasi. Salah satu keistimewaan pohon literasi yaitu menggunakan barcode untuk di-scan dan untuk menjadi bahan literasi. Selanjutnya, anak-anak kelas 9D juga membuat dinding, yaitu gambar dinding di mana mereka bisa memadu satukan kreativitas mereka, terutama di bidang menggambar. Nah, di sini ada pojok baca. Pojok baca ini merupakan salah satu bahan di mana mereka bisa menambah minat membaca mereka, juga menambah pengetahuan literasi mereka. Melalui pojok baca ini, mereka bisa membaca buku fiksi maupun non-fiksi lainnya. Nah, kali ini saya akan mereview taman-taman yang ada di kelas 9. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Niloh Ade Gita Iswari, saya siswa kelas 9C. Untuk kelas 9, tanaman yang dibudidayakan ialah toga, yakni tanaman obat keluarga, atau yang sering disebut juga sebagai apotek hidup. Baiklah, saya akan memulai dari kelas 9A. Jadi, untuk kelas 9A memilih tanaman jahe. Hubungan jahe dengan Trihitekarana, yakni yang pertama, pahyangan. Jahe bermanfaat, yakni digunakan untuk daging segehan yang dihaturkan saat upacara agama. Yang kedua, palemahan. Jadi jahe bermanfaat sebagai penghijau lingkungan. Yang ketiga, pawongan. Jadi manfaat jahe bagi kesehatan yakni dapat menghangatkan tubuh, meredakan nyeri, menjaga daya tahan, dan banyak lagi lainnya. Nah, untuk selengkapnya sudah disediakan barcode yang berisi tentang materi jahe. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.